Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Brentford versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Brentford dengan skor 3-1, dan yang kedua antara Crystal Palace versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Crystal Palace dengan skor 2-1. Artinya di akhir pekan ini dua tim merah mengalami kekalahan di partai tandang mereka. Kalau bagi Liverpool, kita sama-sama tahu ini adalah kekalahan pertama mereka di musim ini. Tetapi bagi Manchester United, ini merupakan kekalahan ketiga mereka musim ini, sehingga untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 14, yaitu berada di zona papan bawah. Sedangkan Liverpool masih berada di posisi puncak dengan perolehan 15 poin, dan selisih poin mereka dengan Crystal Palace adalah 3 poin karena Palace telah mengumpulkan 12 poin, sedangkan dengan Tottenham Hotspur adalah 11 poin. Seandainya Tottenham menang di pertandingan dini hari tadi, maka bisa saja Tottenham yang berada di peringkat nomor 2, bukan Crystal Palace. Sedangkan Brentford berada di zona papan tengah yang dekat ke zona papan atas. Padahal saya kira teman-teman, Liverpool akan bisa kembali mendapatkan 1 poin setelah pemain mereka Chiesa mencetak gol di menit ke-87. Karena kita tahu inilah tren dari Liverpool di awal musim ini, di mana mereka banyak mencetak gol setelah menit ke-80. Tetapi ternyata mantan pemain Arsenal Nketiah bisa mencetak gol di masa injury time yang telah memasuki menit 97. Dan juga bagi Manchester United, saya kira mereka akan bisa meraih kemenangan atas Brentford setelah sebelumnya bisa menang melawan Chelsea, yang sebetulnya mereka juga diuntungkan karena kiper Chelsea diusir di menit-menit awal karena melanggar Mbeumo, kan mendapatkan kartu merah Sanchez. Tapi ternyata MU mengalami kekalahan yang telak. Kalau menurut saya ini telak, dan bisa saja lebih telak lagi jika Binder tidak melakukan banyak saves, karena secara keseluruhan Brentford itu bisa menciptakan sampai 8 peluang emas yang on target dan mencetak 3 gol. Seharusnya tuh bisa mencetak lebih banyak gol, tapi Binder oke lah, gak jelek juga performanya. Cuma kan memang lini pertahanan dari MU ini yang boros kan. Boros artinya banyak memberikan gol kepada para pemain tim lawan. Dan uniknya juga di pertandingan Brentford, pemain Brentford mencetak gol untuk kill the game di masa injury time di menit ke-95. Padahal bisa saja MU menyamakan kedudukan dulu seandainya Bruno Fernandes tidak gagal mengeksekusi penalti di menit ke-70-an. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Crystal Palace versus Liverpool, karena ini adalah pertandingan papan atas, ya kan? Apalagi Crystal Palace sama seperti Liverpool sebelum pertandingan ini belum mengalami kekalahan. Padahal mereka juga kehilangan banyak pemain mereka, seperti kita tahu Eze yang telah pindah ke Arsenal. Dan bisa saja Guehi tadinya pindah ke Liverpool, tapi manajemen dari Palace menahan Guehi dan kelihatan performanya luar biasa sekali di pertandingan semalam. Beberapa kali dia bisa memutus serangan atau interchange passing di antara para pemain Liverpool. Sedangkan Liverpool, kalau saya lihat sepertinya para pemain mereka mulai kelelahan, karena memang jadwal mereka yang sangat atau super padat lah. Kan Liverpool juga kita tahu bermain di Liga Champions dan juga sebelumnya bermain di Piala Liga Inggris. Jadi tampaknya kelelahan, sehingga memang fokus atau konsentrasi mereka itu sedikit berkurang. Dan saya lihat memang para pemain mereka di depan ini ya tidak kompak sama sekali. Saya gak ngerti kenapa Salah sekarang performanya sudah jauh menurun ya. Padahal kita tahu sebelumnya Salah ini memang adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak banyak gol. Oke, dia masih bisa memberikan assist seperti di pertandingan melawan Everton. Tapi jika Salah mulai mencetak gol, maka disitulah tidak akan ada banyak kesalahan di Liverpool. Tapi saya melihat di pertandingan semalam bahwa yang saya suka dari Crystal Palace, para pemain mereka itu tidak bertahan. Jadi mereka memang berani menyerang ke pertahanan Liverpool. Dan mereka banyak memberikan tekanan kepada para pemain Liverpool di tengah. Untuk apa? Untuk memaksa para pemain Liverpool itu melakukan kesalahan. Maka itu, kalau kita lihat meskipun dari segi ball possession Liverpool unggul secara telak ya, memang mereka lebih banyak lah atau lebih lama menguasai bola, tapi mereka sulit banget untuk bisa menembus lini pertahanan Palace. Karena dari tengah itu memang mereka sudah diblok.
Jadi memang lebih banyak passing itu dilakukan oleh para pemain Liverpool itu di area mereka sendiri atau pada saat mereka berada di lini tengah. Tapi mau kasih umpan ke lini pertahanan Palace tuh sangat berat bagi mereka. Dan itu juga karena Palace punya lini pertahanan yang solid ya. Karena kita tahu di sana ada juga Le Creux, ada juga Richards, ada juga Gehi, meskipun Richards kemudian melakukan kesalahan yang Chiesa mencetak gol. Tapi di tengah ada Adam Wharton, ada juga Daichi Kamada. Kamada ini luar biasa ya, pemain pertama yang memulai counter attack bagi Crystal Palace. Oke, dari jalannya pertandingan Palace sudah menekan lebih dulu dan bahkan di 25 menit awal jalannya pertandingan sebelum Sarr mencetak gol ya. Jadi secara keseluruhan di 25 menit awal jalannya pertandingan Palace itu sudah bisa menciptakan 4 peluang yang berbahaya. Salah satunya kan Sarr yang mencetak gol ketika jika saya tidak salah itu corner yang diambil terkena Gravenberch, kemudian bola mengarah kepada Sarr yang tidak terkawal. Nah, ini gol pertama ini sangat penting bagi Palace. Jadi mereka sebetulnya memulai pertandingan ini dengan inisiatif mengambil serangan agar mereka bisa menyulitkan para pemain Liverpool di menit-menit awal. Mungkin juga pelatih mereka Glasner tahu bahwa Liverpool ini adalah tim yang lambat panas. Nah, maka itu mereka kejar dulu itu 1 gol dan mereka dapat itu 1 gol. Kemudian ada peluang lagi kan dari Munoz, dari juga Pino, ada kan nih pemain baru mereka ya, Pino, betul, Yeremy Pino, dan juga dari Mateta. Jadi memang Palace nih di menit-menit awal ini berani menyerang, tapi setelah itu mereka lebih banyak pressing di tengah, artinya mereka tidak bermain yang namanya low block atau parkir bus, meskipun kelihatannya seperti itu, enggak, tapi mereka neken dari tengah. Buktinya apa? Buktinya coba teman-teman kalau bisa nonton ulang lagi pertandingan ini, banyak bola yang hilang dari para pemain Liverpool itu di tengah. Bukan artinya McAllister atau juga Gravenberch ini mainnya jelek, enggak. Tapi memang mereka tidak sanggup melakukan yang namanya counter pressing ketika para pemain Palace lebih unggul di lini tengah. Karena Liverpool kan punya banyak pemain yang lebih menyerang ya, seperti Wirtz, Szoboszlai, dan juga Salah. Plus ada Isak. Memang Isak kita tahu tidak mencetak gol, tapi pergerakan tanpa bolanya cukup baik. Dan Liverpool hanya bisa menciptakan 1 peluang yang berbahaya di babak pertama, itu dari Gravenberch. Isak mendapatkan peluang juga off target. Jadi saya melihat Palace ini pintar lah. Para pemain mereka nekan di tengah, quick transisi. Nekan di tengah, transisinya harus cepat. Dan itu berhasil. Di babak kedua, saya menunggu siapa ini yang akan dimainkan oleh Arne Slot di babak kedua. Karena saya ngelihat dalam menjalankan tugas mereka untuk menyerang, saya melihat para pemain Liverpool ini kurang cepat. Ternyata berani juga Gakpo dimainin dan ditarik keluar Bradley. Padahal Bradley ini kita tahu back kanan ya. Jadi ini berani juga dia memainkan pemain tambahan di depan. Tapi kemudian dia memainkan Curtis Jones menarik keluar McAllister dan memainkan Chiesa menarik keluar Wirtz. Padahal Wirtz sebelumnya mendapatkan peluang tuh untuk mencetak gol dari umpan Szoboszlai. Cuman Wirtz ini belum berada dalam penampilan terbaik. Tapi kemudian memainkan Frimpong menarik keluar Konate. Jadi memang ini lebih banyak pemain yang dia mainkan untuk membantu serangan. Yang sebetulnya gak salah. Tapi beberapa kali juga mereka kena counter. Nah, jadi memang para pemain Liverpool ini kalau saya melihat sekarang ini mulai kesulitan untuk menjaga tempo permainan mereka. Jadi mereka pada saat tertinggal memang mereka akan keluar menyerang, tapi resikonya ketika kena counter. Jadi Becker ini juga banyak melakukan save saya melihat di pertandingan ini. Kalau nggak Liverpool seharusnya juga bukan kalah 2-1 ya, mungkin bisa lebih dari itu. Jadi memang saya melihat bahwa Alisson ini adalah penjaga gawang yang memang penting lah, walaupun kalah 2-1 tapi Alisson juga banyak melakukan save. Dan kemudian Chiesa bisa mencetak gol ketika yang tadi saya jelaskan bola gagal dihalau oleh Richards dan Frimpong kalau nggak salah itu yang memberikan umpan ke dalam kotak penalti dan Chiesa bisa mencetak gol. Saya kira akan berakhir imbang, tapi ternyata gila juga sih ini. Eddie Nketiah bisa berada di tiang jauh untuk melepaskan shooting yang keras menjebol gawang dari Alisson, membawa timnya meraih kemenangan. Kita tahu Eddie Nketiah juga dimainkan di babak kedua. Ini adalah bentuk rotasi ya, Sarr yang ditarik keluar. Dan ternyata Nketiah mantan pemain Arsenal yang saya pikir ini baru pertama kali ini dia turun setelah dia cedera ya. Di EPL bisa mencetak gol untuk membawa timnya meraih kemenangan. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini? Bahwa ketika ada tim yang berani melakukan pressing di tengah, seharusnya lebih banyak inisiatif dilakukan oleh para pemain tim lawan mengirimkan bola langsung ke depan. Tapi Liverpool memang permainannya tidak seperti itu. Liverpool di bawah Arne Slot adalah tim yang akan mulai merancang serangan itu dari tengah, kemudian memberikan bola ke sayap. Jadi pada saat dari tengah itu mereka merancang serangan, nah serangan mereka lebih banyak bisa diputus. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Brentford versus Manchester United. Nah ini yang menarik kan dari Manchester United, menang kalah. Bahkan sekarang mereka berada di zona papan bawah dan selisih poin mereka dengan Newcastle, Forest, Burnley, bahkan dengan Aston Villa itu gak jauh. Dengan Aston Villa yang berada di zona degradasi saja 4 poin. Jadi jika next match MU kalah dan kemudian Aston Villa meraih kemenangan, kan Aston Villa nanti akan main ya. Jadi nanti kalau Aston Villa meraih kemenangan akan lebih dekat dengan MU tuh. Nanti next match kalau MU kalah, Villa meraih kemenangan lagi,
ya artinya kemungkinan, ya apalagi jika Forest menang atau Burnley menang, kemungkinan MU bisa masuk ke zona degradasi. Apa yang salah di Manchester United? Kalau saya melihat para pemain mereka bermain tanpa kedisiplinan yang diperlukan untuk menjalankan sistem dari Ruben Amorim. Artinya ketika Amorim meminta para pemain MU keluar all out, keluar menyerang, tapi mereka juga harus ingat bahwa mereka harus recover position. Maka itu saya melihat di tengah itu MU itu kosong. That's why para pemain Brentford itu lebih cepat memberikan umpan melewati lini tengah MU langsung ke ruang pertahanan MU karena mereka paham bahwa MU, para backnya akan kesulitan untuk menangani pressure ketika one on one dengan para pemain Brentford. Dan itu yang terjadi kan, apalagi gol pertama dari Brentford nih. Ini luar biasa loh gol pertama ini, dan saya bingung kalau nggak salah itu Maguire yang coba untuk memakai perangkap offside, tapi itu berada di tengah, itu sangat beresiko. Dan ternyata ketika dia berada di tengah, pemain dari Brentford itu, Igor itu bisa lewat. Nah artinya ini sesuatu yang sangat beresiko diambil oleh si Maguire, dan Igor itu bisa melakukan finishing yang baik ya. Dan ini bukan gol yang mudah loh bagi si Igor ini, karena dia dapat long ball dari belakang. Kalau nggak salah dari Henderson nih dia dapat, mantan pemain Liverpool. Bagus sekali golnya. Kemudian setelah itu Brentford menciptakan banyak peluang. Ini Bender ini bagus loh, melakukan banyak save. Kalau nggak nih MU seharusnya kalah dengan skor 5 atau 6-1 loh. Gila, jadi ini bukan salah Bender juga dia kemasukan 3 gol. Karena memang ya para pemain Brentford, satu finishingnya bagus, yang kedua memang mereka tidak mendapatkan tekanan. Seperti golnya Igor yang pertama, kemudian golnya Igor yang kedua kan, bola pantulan. Gak ada pemain MU yang coba untuk recover second ball, dia bisa mencetak gol lagi. Kemudian memang Šeško mencetak gol, tapi setelah dia mendapatkan 2 peluang. Jadi itu dari peluang upaya ketiganya, baru kemudian dia mencetak gol. Ada header, ada juga tendangan, kemudian baru dia shooting dengan kaki kiri, dia bisa mencetak gol. Saya kira MU akan gaspol di babak kedua, oke mereka gaspol. Tapi gerasa gerusuk mainnya. Gak banyak peluang loh dari MU loh. Saya bingung juga loh dengan tim ini loh. Kalau mereka mainnya sudah nyerang, di babak kedua juga mereka gak dapat banyak peluang untuk mencetak gol. Tapi kemudian pemain Brentford melakukan kesalahan itu. Dia melanggar Mbeumo dan saya pikir beruntung ya, dia tidak mendapatkan kartu merah. Saya kira dia akan mendapatkan kartu merah, itu Collins kalau nggak salah. Dan Bruno Fernandes, wow, sangat disayangkan, gagal eksekusi penalti. Padahal Amorim bahkan nggak mau lihat eksekusi penalti dari Bruno, dan ternyata Bruno gagal. Aduh, kasihan juga nih Bruno. Sebelum akhirnya Jensen bisa mencetak gol, memanfaatkan kesalahan dari para pemain MU. Dari counter attack, Jensen bisa shooting yang keras untuk membobol gawang dari Bender dan membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 3-1. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Brentford versus MU? Bahwa para pemain MU ketika memang mereka diminta untuk keluar menyerang, mereka harus disiplin kembali lagi ke ruang mereka untuk menutup ruang. Jika tidak, maka tim-tim seperti Brentford yang sebetulnya materi pemainnya tidak sebaik seperti MU memanfaatkan umpan-umpan panjang untuk bisa langsung para pemain mereka berhadapan dengan pertahanan MU yang memang kita tahu lemah. Jadi ini saja yang bisa saya berikan analisa teman-teman. Nanti malam ada pertandingan antara Newcastle versus Arsenal. Saya harapkan sebagai fan Arsenal bisa menang agar mereka semakin dekat dengan Liverpool. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.